Kebanyakan orang milih trading buat jadi kaya. Tapi Lily beda. Bagi Lily, Forex itu cuma mesin cari duit. Tapi cuannya itu gue puter lagi. Gue investnya ke Bitcoin, gue kasih makannya ke Bitcoin. Ngerti, paham. Begitu dia TP lagi, langsung deh dibeliin emas fisik. Kedengarannya sih simple, tapi dari strategi ini, Lily berhasil buktiin kalau dia bisa bertahan di market. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Langsung aja dengerin podcastnya sampai habis. Yuk, COD, cuan on demand. Oke, halo teman-teman Valburi, balik lagi ke YouTube channel Valburi di COD Podcast. Kalau kalian kemarin udah nonton nih, kita udah kedatangan namanya Kak Carlina, di mana dia seorang trader wanita ya. Sangat inspiratif ya kan, gimana dia bisa comeback, ceritanya seperti apa, kalian bisa nonton di episode sebelumnya. Nah, kali ini spesial banget karena kita udah kedatangan mentornya Kak Carlina sendiri yang udah pernah di-mention nama Carlina di video sebelumnya. Please welcome Kak Lily. Halo semua. First of all, Kak Lily, thank you waktunya. Wah ya, thank you banget udah diundang podcast ya. Akhirnya ya. Akhirnya kemarin nemenin doang. lama. Terima kasih, waktunya kan sibuk nih, lagi tengah kesibukan. Iya. Mau pergi-pergi juga masih sempetin buat sharing Iya. buat teman-teman Valburi. Nah, paling untuk permulaan buat teman-teman Valburi yang belum kenal Kak Lily nih, penasaran Kak Lily ini siapa sih, backgroundnya seperti apa, mungkin boleh perkenalan diri dulu. Oke, hai guys semuanya. Nama gue Lily Marta Dinata. Gue owner dari Theory of Wealth. Theory of Wealth itu grup cryptocurrency yang berdiri dari sejak zaman Corona 2020. Nah, ini anak-anak Corona mana nih? Pasti tahu Theory of Wealth, dan kami itu gedenya di Telegram Mas itu. Oke. Ya. Oke, berarti berangkat dari founder Theory of Wealth ya. Yes. Katanya kan sekarang juga ada mulai masuk ke grup Forex ya. Forex Society. Iya, oke. So, Kak Lily, aku penasaran. Ini kan sebagai mentornya Kak Carlina. Iya. Aku pengen tahu dulu pertama kali banget, kenapa bisa terjun ke dunia finance? Dan pertama itu investasi dulu, apa langsung trading? Aku dulu tahun masih kuliah, itu aku penasaran, kenapa kok teman-teman aku pada main reksadana pas itu. Oh, reksadana dulu. Reksadana dulu. Menarik. Sebelum itu Karin nggak tahu tuh, itu apa reksadana. Ya gue nggak tahu juga, makanya gue belajar pas itu. Pas itu gue belajar, cuannya pas itu kalau nggak salah aku milih buat pasar uang. Oh, Pasar uang di reksadana, yes. ada kan? Yeah. Ya kan? Daripada obligasi segala macam. Dan itu cuannya lumayan. Aku tambahin lagi, nabung lagi gitu loh. Compounding. Ya, compounding, nabung terus ya kan di reksadana. Ternyata temen aku ngomong, main saham dong. Tahun 2014. Oh, itu baru saham. Ya, langsung lah pas itu gimana caranya, dan gue cari tahu. Pas gue cari tahu, oh ternyata kayak gini saham. Yeah. Gue pertama kali itu nyoba untuk masuk pertama kali itu kalau nggak salah saham BCA, karena itu masih blue chip kan gitu ya. Betul. Kalau bagi orang-orang awam kita pasti taunya paling BCA, saham-saham blue chip BRI aman-aman kali ya, kayak gitu. Tapi yang paling mentereng pas itu masih BCA daripada ya? BRI gitu loh. Oh, saat itu masih BCA banget, yang top of mind-nya BCA banget, ya? Oke. BCA banget. Dan itu tiba-tiba aku dapat dividen. Pertama kali berarti? Pertama kali dari BCA. Di situ aku kayak ngerasa, wah ini bisa gitu loh. Duit nih? Iya, secara investasi. Yeah. Pas itu aku bener-bener gak tahu namanya fundamental. Oh, berarti, fundamental gak tahu, ngerti. terus tuh cara teknikal juga gak tahu. Bener-bener cuma, cuma pegangannya tuh BCA bagus. Dipakai sehari-hari gitu. Iya, intinya gitu doang. Pemahaman gitu dasar itu kan. Iya. Iya. Dan ngeliatin teman-teman gue, oh BCA, oh ya udahlah BCA. Tapi pas itu tuh jiwa penasaran gue tuh muncul gitu. Iya. Kayaknya ada yang lebih cuan lagi. Iya. Saham apa gitu. Oke. Disitulah gue cari tahu. Explore ya. Yang explore. Dari explore itu gue diajarin tentang cara baca bit. Bit over. Ya, bit over dan tempatnya broker-broker itu di mana. Iya. Nah di situ pertama kali gue. Di situ gue langsung mikir, oke, gue kalau pengen dapat dividen dari saham, gue harus ini nih nargetin 1 tahun ini di saham A gitu kan. Iya. Berarti 1 tahun ini gue harus dapetin harga price low-nya. Biar gue tuh bisa ngejar dividen. Jadi kalau orang pada take profit dividen, itu guanya tuh masih aman gitu loh, nggak nyangkut di atas. Betul. Gitu loh. Yeah. Nah di situ gue mulai belajar lagi, gini cara investasi dan dapat dividen gitu loh. Ngerti. Gara-gara gini kok, gue tuh penasaran. Banyak orang yang ngomong gue malah rugi pas gue ngejar dividen. Gue malah rugi saat ngejar dividen. Karena mereka tuh gini, taunya kan 1 bulan sebelum dividen
kasih, mereka tuh belinya di pucuk. Oh, biasa harganya sebelum dividen kan rally dulu kebanyakan. Rally dulu, Betul. karena mereka nggak dia doang dong yang nyari dividen, pasti banyak setuju gitu banget, kan. Di situ gue mau cari tahu. Iya. Oh ternyata kayak gini ya saham. Kita tuh bisa yang namanya loss juga walaupun itu Betul. dibagi dividen sekalipun gitu. Iya. Oh berarti gue harus bener-bener tahu gimana gue tuh bisa nyari price low-nya Iya. gitu loh. Disitulah baru di tahun 2017 karena gue udah cuan nih dari 14 ya? permainan dividen-dividen kayak gini. Oke. Di 2017 gue memulai lagi sesuatu hal yang baru. Aset yang baru. Aset yang baru. Oke. Bitcoin. Oh, 2017 udah ke Bitcoin. 2017 itu bener-bener itu ke Bitcoin dan itu aku langsung nembak buat spot pas itu. Itu harga masih berapa ya? Kayaknya masih di bawah di bawah 60, 20.000 ya? 60-an. Udah 60. 60-an. 2017 dia rally. 2018 dia crash. Keras, iya kan masih ada forex apa itu kan ya. Dia crash. Aku nyangkut di situ. Pas nyangkut di situ karena kan Bitcoin itu kan masih awam ya. Jadi kayak kekhawatiran gue tuh masih banyak. Betul. Gue cut loss itu. Semua. Karena takut. Karena gini loh. Kita nggak pernah tahu Bitcoin itu nyata apa enggak sih. Gitu. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang lah. Kalau sekarang Betul. kan udah banyak Lebih edukasi dan segala macam tentang Bitcoin. Setuju banget. Nah sedangkan pas itu tuh bener-bener gue tuh nggak ada yang ngasih tahu. Sampai akhirnya ketemulah aku salah satu mentor. Pak Gema Gornadi. Oh, Astronansi. Ya, yang founder Astronansi. Iya. Di situ gue berani ngomong sama Karin, kayaknya gue harus belajar ke Pak Gema. Ambil tasnya ya. Iya. Di situ kita nyangkut SRP bareng-bareng sih. Tapi Pak Gema ngomong, tenang nanti pasti bakal kejemput. Iya. Karena itu SRP. Nah dari situ gue bisa selektif buat memilih sebuah spot ya. Yes. Kayak kita kalau milih spot tuh kita harus memilih yang dimana dia itu udah lama berjalannya. Kata orang tuh koin tua lah. Iya, ada yang bilang koin dinosaurus. Iya, mendingan kayak gitu daripada koin-koin yang baru kayak kemarin kejadian Luna. Dia bisa jadi 5 besar di coin market segala macem. Yes. Tapi habis itu dia rungpul kayak gitu kan. Iya. Kita emang nggak bisa memungkirin karena itu koin baru. Iya, nggak jaminannya dari belakang. Iya, dan historicalnya tuh ya bisalah kita ngelihat ya kan. Sedangkan kalau SRP, Chilling dan segala macam itu kan udah koin tua. Udah jelas. Kita tahu arahnya bakal kemana. Betul. Harga ketika market bearish itu dia nge-stuck di harga berapa. Ada bottom price. Nah, pas itu kalau kalian bisa ngecek atau member gua di tahun 2000 berapa? Pas market bearish 2022. 22 bearish terakhir ya. Gue udah bilang sama member gue, SRP kalau goceng harganya, kalian gak usah mikir, kalian beli. Goceng itu maksudnya $0,5 atau? Iya, pas itu 5 ribuan lah. Oh iya. 5 ribuan, karena gue pakai harga ini ya, Rupiah. lokal ya. Rupiah. Kenapa kok gue bisa statement kayak gitu? Karena pertama, gue udah mantau SRP itu dari tahun 2017 yang nyangkut bareng-bareng itu. Ibaratnya udah 5 tahun belakang. Iya, dan kedua, ketika market bearish, dia tuh nge-stucknya di situ. Betul, ya. Dia nge-stuck di situ. Maksudnya gini, area supportnya dia tuh di situ gitu. Iya. Area supportnya terus di situ. Dan gue bilang, ketiga, SRP itu fundamentalnya. Kalau kita membahas masalah fundamental, ini sebagai contoh untuk screening. Iya. Screening. Kalau kita tuh mau berinvestasi, kita tuh harus tahu reasonnya kita itu apa untuk berinvestasi gitu. Iya. Nah, kayak kita berinvestasi ke Bitcoin sama ETH, kita percaya karena apa? Karena market cap-nya udah gede. Dan itu sekarang udah diimplementasikan di negara-negara gitu loh. Yeah. Nah, itu kan fundamental, ya kan? Tentang news. Nah, ini gue nggak mau nge-sales, ini cuma sebagai contoh doang. Disclaimer on ya guys. Yeah. Nggak, paling koin tua kan nggak cukup SRP, banyak banget. Betul, setuju. Dan sampai sekarang pun mereka tetap bertahan. Iya, masih ada. Masih ada dan tidak scam. Tapi kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Yes. Tapi satu hal, kalau kalian udah berinvestasi, jangan pernah sayang sama koin. Kalau udah waktunya itu koin udah all time high atau udah rally, udah kalian ini aja kalian jual, kalian tunggu lagi. TP ya. TP gitu loh. Jangan sampai pas udah market bearish lagi, round tripping. kalian ya
andai gue TP, Iya, banyak ya. andai gue take profit, Iya. andai juga harga juga nggak bakal naik lagi, Setuju. kecuali kalau all season lagi gitu loh. Iya, nunggunya lama lagi kan. Bener. Iya. Makanya di situ gue sering edukasi masalah cara kalian tuh menghadapi spot sih. Kayak ya. kalian di meme, kalian main meme, kalian main koin untuk berinvestasi, sama kalian cuma scalping doang. Tapi mereka ini kadang-kadang itu kebalik kadang. Kadang scalping itu malah dijadikan investasi buat mereka. Scalping malah jadi investasi. Wah. Contohnya koin meme. Oh. Itu kan fundamental masih belum jelas. Iya. Tapi mereka ini adalah masa depannya mana gitu loh, maksud saya masa depannya mana gitu. Dan mereka ngumpet dari kata balik kata investasi itu ya. Sedangkan yang masa depan ya bener-bener induknya Bitcoin, Setuju. ETH, Solana itu udah market cap yang dimana udah nggak diraguin. Terjamin ya. Kalau pengen scalping, pengen dapat duit buat inilah ya ngopi atau nongkrong ya lumayan lah scalping koin meme gitu. Kalau itu setuju ya. Itu masih setuju. Tapi mereka enggak, mereka pengen jadi invest. Kata orang-orang 3 tahun lagi akan jadi naga yang mana? Naga ini bareng saya. Naga patung di pinggir. Nah di sini gue Theory of Wealth hadir karena pengen ngedukasi buat pola pikir. Jangan sampai kebalik-balik. Penting banget ya. Jangan sampai kebalik-balik. Yang kalian harusnya investasi malah kalian jadiin scalping, malah yang harusnya scalping malah kalian jadiin investasi. Dan kalau rungkat kalian nyalahin. Nah, itu kan. Jadinya nggak ada pendirian gitu loh. Iya, setuju. Makanya gue setiap live atau setiap gue tampil, gue selalu ngomong satu hal. Kalian jangan sering-sering dikasih asupan terus. Tapi kalian itu harusnya cari tahu. Kenapa sih kok harga itu bisa begini gitu loh. Kenapa sih gue harus mencari sebuah materi itu yang kayak gini gitu loh. Iya. Kita tuh harus cari tahu dulu. Jangan jadi orang yang sok tahu. Yang akhirnya tersesat. Bener kan? Karena sok tahu, sok iya. Enggak, ini gampang ini. Ini kata orang, kata siapa gitu. Kata influencer ini ABC. Kan setiap orang beda-beda. Iya. Tapi di sini gue ngebawa buat Theory of Wealth ini bener-bener pengen ngajarin bagaimana sih cara untuk membagi dan membedakan mana yang long term dan mana yang short term. Harus jelas dulu ya. Karena ini bener-bener orang-orang tuh kebalik-balik, Mas. Yeah. Ini kebalik-balik banget. Dan kadang malah jadinya tuh statementnya Bitcoin itu scam. Ngerti. Karena apa? Mindsetnya udah kebalik gitu loh. Iya, mindsetnya salah. Nah di situ kita hadir. Memang sih ini mudah tapi tidak semua orang bisa. Menarik ya. Mudah tapi nggak semua orang bisa. Iya. Dan banyak orang yang di tahun gua yang angkatan corona itu kan happening banget tuh. Happening banget, orang-orang pada masuk Telegram buat mencari informasi sampai yang mereka tuh entah apa informasinya itu yang di mereka serap. Dan akhirnya mereka ujung-ujungnya yang jadi trader hanya berapa persen. Sisanya rungkat semua. Iya, karena kenapa? Mereka udah terlalu pede duluan untuk modal gede. Paham. Ya. Harusnya kalau mereka nggak tahu tentang instrumen itu, harusnya deep dive dulu. Iya, harus modal kecil dulu, tes dulu marketnya ini seperti apa. Oh ini kayaknya nggak cocok dengan style gua untuk berinvestasi gitu. Oh karena dia nggak cocok ya? Iya. Ngerti. Karena pede duluan gitu. Pede itu bagus. Cuma kalau over pede itu rasanya dia tuh sampai kehilangan cara analisis dia. Jadi, terhadap uang untuk diinvestasikan. Overconfidence ya biasanya orang. Bener. Harusnya mereka tuh merasa percaya diri dengan prinsip analisanya aja. Menarik. Iya. Sedangkan mereka nggak ada reason. Reasonnya cuma satu. Kata si A dan si B. Iya katanya cuan. Nah itu. Susah. Tanpa mereka cari tahu gitu loh. Banyak begitu ya mas? Banyak banget. Makanya ketika ditanya orang, Kak spot yang bagus apa? Kalian gak usah pusing deh. Kalau kalian pengen berinvest. Karena duit gue jujur. Gue memang sekarang cari uang dari trading. Oh, the trading for living. Dari trading for living, dari forex. Yeah. Tapi cuannya itu gue puter lagi. Oke. Karena gue investnya ke Bitcoin, gue kasih makannya ke Bitcoin. Ngerti, paham. Nah, nanti kalau Bitcoin udah halving lagi, gitu kan? Itu gue take profit semua, gue jadiin ini emas fisik semua. Yeah. Nah, cara gue berinvestasi kayak gitu. Iya. Yeah. Dan sedangkan mereka tetap udah kenapa lu masih nge-hold Bitcoin? Katanya Bitcoin masa depan. Ada kalanya price itu harus take profit.
Ada kalanya. Udah jenuh ya, jenuh. Iya, karena season untuk investasi itu kayak gini nih. Tahun ini lagi happening banget tentang cryptocurrency. Yes. Nanti tahun depan tentang US stock. Nanti tahun depan lagi tentang apa? Ini emas all time high terus loh. Iya, gold atau terus ya. Ya. Nah, makanya kita kalau nggak bisa memilah gimana cara kita berinvestasi, gimana kalian bisa kaya? Ngerti, iya. Kalau ditanya orang hasil lu apa? Jadi jadi seorang trader gitu kan. Hasil gue bisa trading for living. Trading for living tuh maksudnya gue nggak ada tekanan. Tekanan gue cuma cukup di market. Paham, iya. Dan emosi gue paling tekanan gue di market dan emosi gue paling kalau lagi nggak stabil, perempuan kan biasanya. Iya. Tapi abis itu selebihnya gue nggak ada yang ngatur gue. Paham. Gue bisa mengalokasikan investasi gue lebih gede lagi. Terus ujung-ujungnya hasilnya buat apa? Buat usaha. Diputarnya seperti itu ya. Iya. Karena apa? Kalian kalau pengen kaya, kalian tuh harus berani untuk menahan diri buat lifestyle. Wah, tuh susah tuh. Menahan diri untuk lifestyle. Biasanya kan orang cuma dikit beli ini beli itu. Itu nanti berkedok soal self reward lagi. Iya lagi. Iya kan? Ngomong gitu ya, betul. Padahal gini loh. Emang kalau memang pengen jadi orang kaya itu banyak banget pengorbanannya. Pengorbanan waktunya, dicemuhnya. Karena kenapa? Ketika kita lagi muterin modal kita, uang kita, itu kita masih belum kelihatan hasilnya. Karena perjalanan itu panjang. Iya. Kalau ada bilang kaya itu instan, itu bullshit. Bullshit. Gua aja muter terus. Iya, Ketika orang udah punya 1M, dia akan mencari untuk ke 2M. Ketika mereka udah mencetak 2M, dia akan mencari lagi ke 3M. Kayak seterusnya itu. Iya. Tapi nggak mungkin. Kalau orang itu cerdas, dia nggak mungkin nih dapat 1M dari trading semua kayak gitu kan. Terus ya udah berarti gue hantam lagi lah 2M. Nggak mungkin. Kalau dia cerdas nggak mungkin kayak gitu. Tentunya all in semua ya. Iya, karena kenapa? Karena dia harus mengakui satu hal. Keberuntungan itu nggak setiap saat datang. Oke, nggak selalu bisa beruntung, bisa jadi ada hari datang. Bener. Jadi kita harus mengkontrol diri kita. Iya. Karena kenapa? Mungkin hari ini kita bisa dapat 1M karena pikiran kita lagi waras. Oke. Ya kan? Kita tahu nih perjalanan trade ini lagi tahu kita ini week off-nya kita tahu, segala macam kita tahu. Iya. Itu pas itu kita lagi jernih banget, tapi belum tentu besoknya kita jernih. Ngerti, paham. Oke, tadi menarik banget Kak Lili, kayak cerita ternyata Kak Lili ini udah trading for living ya, atau mencari cuan sehari-hari lewat trading forex. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan udah ngebahas banyak kayak awalnya ke reksadana, ke saham, akhirnya ke Bitcoin di 2017. Forex ini kapan? 2022. Pas market crash. 2022. Oh, Forexnya baru. Iya, pas market crash. Oh, ini berarti aset yang dipelajarin paling terakhir nih saat ini. Paling terakhir. Dan ternyata bisa jadi trading for living di situ. Iya. Karena kan udah ada bekal. Iya. Bekalnya tuh apa? Kena margin call di futures. Futuresnya kripto. Iya, itu iya. Nah, oke. Dan itu kan teknikal kan sama aja. Betul. Bisa kepakai ke semua. Beda kalau di forex itu lebih teratur. Iya. Chartnya tuh lebih teratur. Sedangkan kalau di kripto itu liquidity-nya sadis banget. Iya. Liquidity-nya tuh sadis banget. Ambilnya tuh banyak banget. Apalagi kalau udah news gitu kan. Iya. Cuma kalau forex itu lebih teratur dia. Cuma kita tuh harus ini aja sih kayak bener-bener bisa ngambil momen kalau di forex. Momentumnya ya. Momentumnya itu kalau kita bisa ngambil momennya di time frame yang gede itu berapa pips aja kita udah kenyang banget. Kayak kemarin gue nge-sell SAU dari bener-bener supply-nya. Oke. Itu udah hampir 700 pip. Lumayan. Tapi itu dimainin trailing stop-nya ya guys. Karena apa? Demi kesehatan, keamanan jiwa itu. Karena kenapa? Kadang-kadang orang udah nggak usah pakai stop loss, udah biarin aja dia. Toh dia udah ini turun jauh gitu kan. Iya. Kita nggak pernah tahu market loh. Kalau tiba-tiba dia pullback reversal, balik lagi kenceng lagi tiba-tiba. Nah, harusnya dia udah cuan berapa jadi berapa dong? Setuju. Malah nggak jadi cuan kadang. Iya, habis ya. Nah, makanya itu gue mainin trailing stopnya terus majuin lagi. Disiplin jadi. Iya, karena kenapa? Kalaupun dia kena stop loss SL plus gue, setidaknya gue masih ada cuan. Iya. Daripada dia pullback lagi ke atas dan cuan gue cuma 10%. Wah, itu sedih banget sih itu. Sayang banget kan. Itu sedih banget sih itu. Tapi kalau boleh tahu, menarik nih.
pertama kali terjun ke forex kan ada beberapa pair, ada Iya. mata uang lah, ada gold, XAU, ada XAG, ada oil, ada indeks saham. Pertama kali masuk di mana? SAU tetap. Oh, tetap XAU. Kenapa masuk? Kenapa pilih XAU kalau boleh tahu? Karena disuruh pacar sih. Disuruh pacar. Ya. Disuruh pacar. Ya, sebenarnya tuh member itu udah ngomong, Kak Lili, coba dong ini aku cuma bisa bantu analisis saja untuk member. Bantu Tapi analisa aku ya. nggak main di forex pas itu. Karena menurut aku belum tahu ini ya cara pembagian tipsnya. Belum menguasai lah ya. Iya, terus cara gimana sih nginin metanya segala macem. Itu kan PR banget ya. Betul. Jadi ada kalanya kita itu menurut dengan pasangan pas itu. Okay. Pas itu dia adalah orang pertama yang trade di forex juga. Dan dia mohon nama aku buat, ayolah ini sama kayak kripto. Kamu trading biar kita trading bareng mas itu. Nah disitulah awal mulanya. Oke. Sebelum lebih jauh nih, sebenarnya ini pertanyaan agak nyambung sama aku lihat di beberapa sosmed Kak Lili juga ya, ada member nanya, Kak Lili kenapa sekarang belakangan ini kok kayak kurang aktif? Nah terus beberapa tahun ini ya. Berapa tahun nih? Katanya belakangan ini berapa tahun ini nggak aktif tuh? Kenapa tuh? Terlalu ya ini kayaknya kesalahan gua sih kayaknya. Kesalahan karena bener-bener sampai investasi gua yang harusnya gua tuh fokus dengan investasi gua, ngembangin investasi gua, malah ini goyang ke sana kemari karena hanya memikirkan satu orang aja. Oke. Dia yang ngasih solusi sama gua buat terjun forex dan gua pede banget dan gua JP memang di forex. JP. Ya, JP. Ada datanya loh tadi kan. Iya, aku udah lihat nih. Tapi karena terlalu fokus sampai akhirnya komunitas itu nggak terpelihara. Agak terlantar ya. Iya, karena fokus sama ngegrowin dana sama dia. Ngerti. Iya. Dan akhirnya 3 tahun itu bener-bener plong lah intinya. 3 tahun member itu nggak diurus ya kan. Harusnya gue udah aktif terus dulu live trade dikit-dikit live trade. Iya. Karena Theory of Wealth itu terkenal karena live trade-nya. Oke, terkenalnya memang karena live trade. Live trade dan cara berinvestasi dan ada beberapa banyak member nggak 1, 2, mungkin bisa 10, 11-an yang dimana intens sama gue dulu di zaman corona dan bisa sekarang dia compounding investasinya. Udah mandiri ya? Udah mandiri dari sekian banyak member gitu loh. Dan gue ngerasa pas itu gue seneng. Tapi ketika gue mengenal sebuah asmara itu udah bener-bener buyar banget. Karena kita terlalu fokus sama satu hal yang dimana kita tuh tahu itu bisa merugikan kita sebenarnya. Tapi saat itu apakah tahu merugikan? Enggak. Tahu. Kan? Tahu juga. Oh udah tahu. Karena kan sejujurnya kita seorang trader, kita tahu dong risk ratio-nya. Harusnya iya betul. Iya. Baru ngomong itu. Harusnya ada punya gut feeling-nya lebih kuat. Cuma lebih kuat. Terkadang hati itu lebih nggak bisa ditolak. Apa? Itu emosional, lebih ke emosional. Makanya aku sering ngomong kalau kalian lagi marah, kalian lagi ada egonya, kalian jangan masuk market, hancur nanti apa-apanya. Oh menarik. Kalau lagi ada masalah hati atau lagi ada problem apapun itu mau itu di keluarga, teman segala, jangan sesekali nyentuh market. Ini enggak, kadang ada orang loh, jangankan ada orang, mantan gue sendiri lah yang kemarin ini. Iya. Dia kalau lagi sebel, dia kalau lagi kesel, dia itu ngelampiasinnya tuh ke trading. Ah, sorry. Masih akan lagi kesel, melampiasin ke trading? Iya, dia ngelampiasin trading. Jadi kayak, oh aku lagi kesel sama aku gitu kan. Atau kita lagi berantem. Dia langsung trading. Langsung open posisi rata kanan. Dia serius? Serius. Gue gak bohong. Rungkat dong? Apa enggak? Apa cuan lagi? 70 dalam sehari gimana rungkatnya? 70 dalam sehari maksudnya? 70 posisi? 70 juta dalam sehari? Dan menurut gue itu udah psikologis yang gak bagus ketika ada orang yang dimana melampiaskannya tuh di trading. Karena itu yang dimainin tuh duit loh. Mending ya akun demo gitu kan. Betul. Ini bener-bener duit. Real. Tapi bawa emosi. Dan dia gak ngerasa, oh gue abis ngabisin 70 enggak, besoknya depo lagi. Oh 70-nya abis? Depo lagi. 60, depo lagi. Udah kayak judi. Gue sampai pernah ngomong sama dia, kamu gak bisa kayak gini, ini psikologis yang kurang bagus. Iya, karena udah terganggu sana sini. Iya, ini kamu memaksakan market loh. Betul. Market itu gak bisa dipaksa. Iya, setuju banget. Tapi dia gak mau. Aku harus bisa. Ya aku tahu, kamu harus bisa.
Tapi maksud aku, market ini nggak bisa dipaksa. Ya. Kamu bisa maksain apa? Sepinter-pinternya orang analisis. Kalau itu belum waktunya untuk masuk, itu apa yang kamu paksain? Nggak akan bisa juga. Gak akan bisa. Ente Yang setup ada juga. adalah kerongkatan. Dan hasilnya apa? Ya itu, habis kan? Habis 5M. Berarti memang oke. Ini kan berarti kita ngebahas topiknya berarti emosional ya kali ini. Emosional banget. Dan dari situ aku tuh kayak belajar. Sebenarnya gini loh. Dia yang melakukan, yang metik hikmahnya tuh ke aku kayaknya. Belajarnya di situ, belajarnya. Karena gini, kayak gini ya. Kalau trading terlalu ini nih, terlalu pengen cepet kaya karena dia orang nggak sabaran. Oke, ada sedikit rasa pengen cepet kaya juga. Iya. Oke. Cepet kaya, padahal dia udah kaya tapi pengen cepet kayak gimana gitu loh. Oh, Ngerti kan? orang udah kaya, Cuma ada duit. kayaknya dari warisan, bukan dari dia sendiri. Tapi tetap lagi masih mau lebih. Iya, Ada grit juga dong. gritnya banyak banget. Di situ kayak aku bilang kayaknya kamu nggak cocok di instrumen kayak gini. Karena setahu aku jadi seorang trader itu, dia itu harus punya modal adalah sebuah kesabaran. Setuju lagi. Iya lagi. Kesabaran, ketelatenan, Ya, betul, setuju banget ya. dan jangan berpikir cepat kaya. Betul, karena butuh proses juga semuanya. Bener. Setuju banget. Karena gimana ya? Aku aja bilang sama dia, aku aja memperlakukan trading itu seperti buka bisnis loh. Oh, bagus. Bener ya. kan? Iya, Kayak gini, banyak zaman dulu orang bikin ayam geprek dan akhirnya jadi kaya. Semuanya bikin ayam geprek semua. Padahal yang sukses cuma satu orang. Satu brand itu lagi. Karena kenapa? Yang satu brand ini dia udah modalnya udah lumayan. Iya. Terus yang kedua konsistennya dia untuk promotion segala macam. Tapi kan itu membutuhkan waktu yang lama juga dia membangun building itu. Setuju. Sama kayak trading. Iya. Nggak, aku bisa analisa. Memang pacar aku juga pacar sih. Mantan aku juga bisa bentar ya. analisa gitu loh. Iya. Dia jago analisa, mau SMC, ICT. Tanya dia udah hafal banget. Berarti as in skill emang udah kompeten. Kompeten banget dari saya tapi. Disentil dikit. Tapi apa? Dia hancur karena apa? Emosinya. Emosinya yang nggak bisa gitu loh. Ketika dia udah mendapatkan, pas itu sehari tuh gue bisa ngasilin dia tuh $2.000 loh. Sehari. 2.000 ya? Karena dia yang pengen. Dan dia juga yang minta. Kalau bisa SL tuh 10 pip katanya. Boleh nggak itu jelasin tuh? SL 10 pip tuh apa tuh? Pasti banyak orang nanya. SL 10 Stop lossnya cuma 10 pip. Belakangnya tuh ada angka kan? tipis maksudnya? Tipis banget. Ya kayak kita tuh ROE apa ya, cryptocurrency 10% paling. Iya. Dan itu Setipis itu? sebenarnya banyak orang yang nggak mungkin gitu. Iya pasti. Gue di awalnya juga bilang nggak mungkin. Kaget juga pasti kan kayak apa nih? Tapi pasti kamu bisa kok katanya. Oke. Karena di beberapa metode itu memang ada beberapa orang yang bisa SL-nya tuh tipis. Dan works. Ada yang sampai 5 pips lagi. Wah, lebih tipis lagi. Dan dia meminta gue seperti orang-orang itu. Oke. Karena gue selalu semboyan gue Lili serba bisa ya kan. Iya. Mau coba deh. Gue mencoba untuk minta sama dia belajar sampai 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu karena gue backtest. Iya. Gue harus backtest terus. Gue bener-bener tuh jeli ngeliatin liquidity. Karena kalau pengen SL 10 pip atau SL tipis, kita tuh harus belajar namanya liquidity-nya itu. Mau itu liquidity grab, swap, segala macam. Dan kita tuh harus bener-bener sesuai momentumnya. Biar SL-nya bener-bener tipis. Harus lihat order blocknya. Terus divalidasi dengan Fibonacci. Jadi nggak semerta-merta kita tuh SL 10 pip, asal 10 pip. Tapi validasi, konfirmasinya banyak banget. Sampai kita bisa memutuskan, ini bisa SL 10 pip. Coba, risknya 1:11. Dan akhirnya berhasil tuh 1:11. Works. Backtest 2 minggu tadi? Iya, karena dia yang tukang pencet, aku yang ngasih TA. Oh. Tapi kalau dia nggak mau take profit, aku sendiri yang nge-close. Oh, kadang ada fase juga nggak mau take profit ya? Dia nggak mau, karena jiwanya dia tuh udah terlalu mau lebih. Terlalu pengen kaya kayaknya. Iya, harusnya kan sesuai itu emosional aja banget kan? sih. Itu kesimpulan gue, hikmah yang gue ambil. Oke, pantas kebanyakan kata orang kan 98 trader itu adalah gagal. Betul, banyak yang bilang gitu. Hanya sisa 3%. Pantes, mungkin 98-nya kayak mantan gue. Dan itu di depan mata gue. Kasus real ya. Memang rungkat ya. Gue pernah margin call juga, tapi gue menyadari gue salah banget. Karena pas itu kalau Karin memang pas itu harga satu mobil, gue
hampir 800-900 jutaan lah. Ini berarti loss sekali trade terbanyak 800 sampai 900. Sekali trade? Sekali. Open posisi? Di Bitcoin itu. Wow. Oke. Nah itu kesalahan gue yang gue petik adalah satu hal. Gue pas itu terlalu overtrade. Ini momennya apakah tahunnya sama kayak Karin nyangkut itu? Sama, atau beda? sama. Karena kan kita open bareng. Itu di 2000 berapa? 2021, 4 Desember. Pas peak kan? Pas New Moon. Wah, kalau orang astronansi kan. Orang astronansi kita New Moon kan. Iya. Kalau udah New Moon itu kan drop. Bisa reversalnya Bitcoin kan? gitu ya. Itu Bitcoin dari 60 berapa? 64 atau 65 gitu. Itu pucuk kan? Pucuk banget. Dan kata apa ya? Pas itu gue nggak ngani Fibonacci atau apapun. Udahlah nanti juga kejemput kan serba long, serba bullish. Oh, karena dulu masih bullish banget ya. Iya, aku bisa loh. Dulu tuh sampai nge-hold di market sampai seminggu. Ini future market maksudnya? Future market. Seminggu? Iya. Lama banget. Dan nanti juga hijau. karena pikirannya itu juga hijau. Ya itu salah gue menyepele pekan sih. Gue sampai nggak pernah paham tentang bentar lagi itu crash gitu loh. Itu gue sampai inget 4 Desember 2021 subuh hari jam 4 itu market sup gitu. Astaga. Candle-nya seingatku di ingatanku candle-nya cukup gede merah ke bawah kan. Itu terjun banget. Candle di time frame 4 hours lagi. Iya. Itu gede banget. Itu gue floatingnya. Gue cut loss spot gue yang Bitcoin. Gue ada beberapa Bitcoin. Gue cut loss semua. Gue floating di situ. Tembakin modal ke sini maksudnya? Iya, ke features untuk nyelamatin modal gue. Dan ternyata gagal. Tetap MC? MC. Karena gue AVG sampai banyak banget. Tetap di average terus? Iya. Wow. Gue nunggu reversalnya. Paling gue mikir gini, reversal sedikit. Jadi gue ada beberapa mentor gue ngomong gini, kalau lu marginnya seumpama ya, kasih contoh lah $100 gitu kan. Oke, $100 nah, ya. $100. Okay. Terus abis itu dia turun. Kamu tembak lagi $100 buat AVG. Nanti kalau dia pullback sedikit, dia akan hijau. Karena kamu udah average setengah di bawah. Ya. Nah, tapi kalau ternyata masih turun lagi ke support yang lain, karena kamu udah modal $200, tembak $200 lagi. Harus ngimbangin kan modal. Iya, biar nyari reversalnya itu loh untuk keluar dari market. Iya. Nah, gue lagi ngikutin itu. Salah sih, gue lagi panik kok backtest ya kan. Kok malah jadi backtest, habis jadinya modal. Tapi backtestnya di real. Iya kan. Makanya banyak orang yang ngomong spot itu nggak bisa ini, katanya nggak bisa habis. Memang nggak bisa habis. Gue yang ngabisin buat nge-floating gitu loh. Iya, maksudnya harusnya kan porto spot dan future kan terpisah ya. Iya, terpisah. Ini akhirnya kecampur aduk. Ya, itulah buruknya money management kan. Oh iya, kan? ini masuk money management. Iya kan? Nah, gue ngasih contoh nih. Ini bener-bener experience gue. Makanya beberapa konten gue kadang orang itu masih belum nangkep omongan gue di konten gue masalah margin call. Kok spot bisa habis? Iya, karena gue yang ngabisin. Gue taruh di floatingan features. Oh no, oke. Spot habis karena nyokong di feature, buset. Ditarik terus. Itu bener banget. Gue pas 2020 memang gue cuan di Solana. Pas itu gue beli di jackpot dong. 19.000 sama 20.000. Kalau nggak salah di 28 Desember kalau nggak salah. Iya. 2020. Nah, tiba-tiba gue pas itu lagi enak-enak kerja segala macam. Gue ngelihat influencer dari Jepang. Tapi orang kita. Sorry, Kak, ini kerja maksudnya as in kerja kantor apa kerja? Pas itu gue jadi kontraktor. 2020. Oh, ini masih kerja. Gue kontraktor pas itu. Oke, sorry. Penasaran. Oke, lanjut. Solana. Nah, kan pas itu gue belum jadi hasil apa-apa. Jujur gue belum jadi hasil apa-apa. Nah, pas itu gue ngelihat salah satu influencer kita, tapi dia kerja di Jepang pas itu. Oke. Dan dia happening banget itu influencernya. Bahas masalah koin. Tiba-tiba katanya gini, Solana udah 2,9 juta. Ini serius nih orang ngomong. Gue buka lagi terus wallet gue. Karin, ini serius duit gue? MM-an gue lagi gitu sama dia. Sudah memang tuh. Ini kalau gue jual, gue kena phishing gak sih? Oh, masih in kan? disbelief ya. Iya kan? Ini serius 4M gue bilang. Ini gue modal 4M. Ini gue modal. Ya begitu. Habisnya buat beli metaverse. Oh, beli NFT monyet. Baru ngomong NFT ya. Beli NFT monyet yang sekarang harganya nggak tahu entah berantah itu. Kena round tripping lah semua yang kemarin. Wah itu pas lagi happeningnya metaverse sama NFT. Gue beli di tanah di Chromania. Oh, justru belinya Chromania sama Sandbox. Waktu itu kan yang lagi terkenal Sandbox sama mana kan? Iya, cuma
pas itu gue JP juga di Sandbox. Pas itu JP di Sandbox gara-gara ada salah satu exchange lokal. Beli juga? Enggak, dia ngepam-pamin itu terus. Nah setiap minggu di tahun 2021 ya pas itu, kok ini koin dipam terus ya? Iya. Setiap seminggu sekali pasti dipam dia. Coba deh beli, pas itu harganya 3.000 buat tembak. Kata Karin, ini kan lu dapat dividen dari saham, tembak lah 30 katanya. 30 juta? 30 juta pas itu. Ngetes ya? Ngetes. Dia naik ke 6.000, berarti returnnya ini dong, 2 kali lipat dong jadinya kan. Iya. Yaudah gue take profit, ternyata dia naik lagi ke 8.000. Harusnya dia naik lagi ke 8.000 pas di Juni kalau gak salah. Juni atau Juli gitu. Iya. Nah pas itu gue, ini bisa naik lagi gak ya? Nah pas September itu gue nyangkut. Pas itu gue beli di 10.000 karena gue mikir dia bakal naik lagi. 10.000 juga harga hampir pucuk. Nah tapi gue ada salah satu fundamental gue ngomong, Sandbox ini bentar lagi bakal dapat project gede. Pas di September itu dia ngomong, harusnya kalian itu nyicil. Dan ada salah satu exchange juga yang ngomong, kalau salah satu juga bakal, apakah One is itu gue juga JP, bakal 100.000 pas itu. Gue tuh orang yang FOMO, makanya gue udah bilang gue adalah orang-orang yang juga sama kayak orang-orang pada umumnya yang orang awam ke FOMO masih segala macam. Ya. Cuma FOMO gue masih itu pas itu hoki aja. FOMO-nya hoki. Karena gue screeningnya itu ini banget sama koin VTM segala macam. Nah, ya? Cuma ada beberapa koin memang yang nggak aku masukin, tapi itu udah aku singkirin. Iniin ke broadcast ke grup gua. Nah di situ kenapa Theory of Wealth tuh rame banget. Karena beberapa orang cuan dari screening gua gitu. Berhasil lah, tapi kan di tahun ini banyak banget yang ngomong all season kapan sih kak? Gue bisa bilang enggak. Iya. Karena beda 2021 itu sama kita itu siklusnya beda. Ini benar-benar cuma Bitcoin season aja. Iya. Yang really gitu, yang really. Karena kenapa? Di saat ketika orang ya ngomong Bitcoin itu bakal 9K. Gue sama beberapa orang gue bilang di 17K kalian beli. Karena kenapa? Itu ada gap CME. Kalau di CME CME itu ada gap yang kosong di area situ. Gitu loh. Dan kalian itu gap itu cuma diisi doang, habis itu dia akan reversal gitu. Iya, mantul kan. Itu buktinya dia cuma nge-week doang ke 16K. 16K sekian. Habis itu dia nge-reversal. Iya. Nah, dan gue kan narik garis trendline juga di time frame weekly atau daily. Dan dia breakout. Bitcoin breakout dari trendline-nya. Ya. Di situ gue tambah muatan lagi. Sampai akhirnya gue take profit di harga 80K pas itu. Udah TP berarti. Oh, baru porto Bitcoinnya udah habis berarti. Udah. Spot. Karena menurut gue siklusnya udah. Udah. Paling gue akan fokus ke US stock aja. Berarti sekarang masuk US stock. Iya, untuk tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan. Oke, menarik. Oke, Kak Lili kan berarti sangat berpengalaman juga di investasi maupun trading ya? Iya. Mungkin boleh nggak sih share kayak sebenarnya strategi yang Kak Lili pakai, terutama untuk trading forex ya? Karena kan ini Kak Lili trading for living ya. Itu strateginya apa sih? Bisa setiap hari itu ngejar cuannya itu seperti apa trading yang dipakai? Aku sekarang itu lebih lebih disiplin banget daripada tahun-tahun yang dulu. Apalagi tahun yang aku rungkat segala macam. Dan ini juga thank you banget buat mantan aku gitu kan. Karena dari dia aku tuh dipaksa untuk belajar. Backtest terus untuk ngasilin uang ke dia. Ya, jadinya mau nggak mau pinter nih kan, pinter buat ngelola uangnya. Tapi gitu. in a good way kan? Iya, memang. Walaupun di situ gue udah kepres banget, kayak bener-bener nggak ada tidurnya. Oh, backtest lu apa nggak tidur? Iya. Capek. Karena kan 2 minggu dikasih waktu. Iya, yang ngejar tadi kan 2 minggu. Iya, 2 minggu. Capek banget. Emang capek. Tapi daripada dia ninggalin gue, wah sakit kebucinan ya guys ya. Daripada dia ninggalin gue ya kan. Nah di situ ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya di badan gue dan positifnya tuh gue jadinya memaksa diri gue untuk backtest terus. Sampai akhirnya gue menemukan cara, metode yang dimana nyaman buat gue. Nah boleh tuh spill. Nah itu gue hal pertama adalah candle to candle. Candle to candle. Karena dia pengen SL 10 pip kan. Jadi gue ngelihat bener-bener candlenya. Kalau dia gini, ini kan semua trennya tuh bullish. Kan biasanya kan kalau kata kita tuh rally based rally. Rally based rally ya.
Nah, kalau seumpama ada candle single candle kayak candle kejepit lah kalau kata anak-anak kita mah. Iya. Itu kalau dia single candlenya itu membuat cuma satu, berarti itu dia akan rally lagi. Nah, di situ gue langsung jebret, langsung hajar. Oke, paham. Karena itu bakal jadi OB, order block. Order block ya, baru. Itu bakal jadi order block. Nah, kalau biasanya kan kalau kata anak-anak kita itu kan candle kejepit mam gitu kan. Ya bener sih. Nah, gambarnya kayak kejepit sih. Ya. Nah, gue cuma nginiin masalah OB itu karena kenapa? Gue berkali-kali backtest yang nyaman di gue adalah single OB itu. Yang kebetulan works di kali ini. Iya, karena itu tuh langsung press action. Jadinya karena gue dipaksa untuk SL10 pip dan harus mendapatkan cuan segitu, gue akhirnya belajar namanya press actionnya itu. Press action dari candlenya itu. Ya. Supply demand itu pasti banget. Tapi gue memvalidasi biar gue nggak salah nih, karena kalau minus dia marah-marah guys ya. Jadi jadi gue memvalidasinya pakai Fibonacci pas itu. Oke, pakai Fibonacci kayak aja ya. Bener nggak? Ini pas nggak di area FVG-nya? Fibonacci berapa Kobo itu? Gue retestment aja, tapi kadang gue balik gitu loh. Oh, berarti Gue 0,5. ngejar golden ratio 618. Nah, tapi kalau itu dia pengen cepat, biasanya gue pakai yang area IKL yang 0,5. Berarti kalau 0,5 dia kenaikannya berarti lumayan. Iya. Tapi kalau cuma 0,38 itu paling naiknya cuma sedikit, habis itu dia akan down lagi. Napasnya habis ya? Iya. Tapi yang paling mantap adalah golden rasionya. Ya, kalau udah dapat di 0,618 sama 0,719 ya atau berapa itu? 72 ya. 72 gitu. Itu udah tinggi banget, itu pasti tinggi. Lebih aman ya. Dan gue ngeyakinin lagi pakai Elliott Wave. Oh, kali ini juga demen pakai Elliott Wave. Iya, karena gue meyakinkan lagi ini trennya tetap naik apa enggak. Okay. Soalnya gini kan, kalau biasanya ketiga pas kita menuju Elliott ketiga, itu tuh rally-nya tuh kenceng banget pas ketiganya. Gitu loh. Nah, gue nyari momen yang kayak gitu. Iya, Itulah kenapa gue pakai Elliott Wave. Iya. Karena nyari momen itu gitu loh. Iya, nggak salah sih ya. Nanti betul. kita udah ngerasa, tapi pakai OB kan banyak nih di samping ya kan. Iya. Jadi kita memvalidasinya juga pakai ininya wave-nya gitu loh. Iya. Biar kita tuh nggak nyangkut di atasnya. Setuju. Nanti kalau gini, wave apa tuh namanya, kita ngira ini OB untuk nge-reject. Ternyata itu bukan OB itu yang diambil. Iya, beda OB. Masih ada breaker di atasnya lagi gitu kan. Nah, buat meyakinkan kita bisa open untuk sell, apa coba? Ya pasti kita ngelihat wave-nya. Betul. Oh, ini wave-nya udah habis. Ini wave keempat sama kelima. Iya. Ini pasti turun. Biasanya lihatnya gitu ya, wave keberapa, nyampe di mana ya. Berarti gue harus nunggu dulu untuk dia rally lagi gitu. Iya. Nah, jadinya gue mengkonfirmasi itu pakai Fibonacci sama Elliott Wave. Oke, berarti kalau bisa dibilang kalian ini mengcombine beberapa teknik ya. Karena dipaksa untuk tidak minus. Betul, iya. Banyak maunya ya mantan itu. Walaupun banyak maunya akhirnya membawa hasil. Iya, membawa hasil. Dan dari dia juga, kesalahan dia juga yang buat gue tuh ngambil hikmah masalah psikologis dan money management. Sepinter-pinternya orang itu technical analyst, sejago apapun dia kurang rajin apa? Sampai dia nggak tidur cuma buat backtest trading view doang. Di backtest terus, ini bener nggak? Dia tuh kan beli trading view yang premium tuh. Jadi kan bisa di-cut, ya kan, di-cut. Nah, dia tuh udah pasang, ini bisa di-buy nggak? Ini bisa di-sell nggak? Gue dikasih tebakan itu sampai subuh. Gue disuruh mikir sampai subuh. Oke, capek juga. Capek juga tapi sih. Jadinya matang guys. Jadi matang ya? Matang banget. Karena gue takut itu minus, jadi gue belajar juga money management. Jangan sampai itu minus. Menarik. Gitu loh. Iya. Makanya di situ gue memetik hikmah, gue nggak mau kayak dia. Karena apa? Pertama, pasti member gue tahu dalam setahun itu gue bisa masuk rumah sakit sampai 12 kali, 15 kali. Sorry, gimana? Ulang. Aku agak kaget. Dalam setahun itu negatifnya kan aku udah bilang ada positif dan negatif. 15 kali? Iya. Masa sebulan sekali? Iya. Hah, gila. Asam lambung. Oh. Bener kan? Iya sih. Karena drop banget. Itu drop banget. Kayak kita tuh dikejar yang namanya ini ya, harus profit. Itu kayak kejar setoran gak sih jatuhnya? Emang daripada dia ninggalin. Kayak kejar setoran aja. Emang capek backtest sih. Tapi kali aku penasaran sih. Kayaknya dari kan kali ini sering banget mention soal backtest ya. Iya. Aku tuh sering banget dapat pertanyaan di sosmed. Emang sepenting apa sih backtest? Backtest itu penting karena kenapa? Ketika kita tuh sebelum masuk ke real market, kita tuh harus membacktest analisa kita itu cocok nggak buat kita gitu loh. Dites dulu. Dites dulu. Kayak gini loh. SAU sama oil itu beda pergerakannya.
Jangan Oke. samain pergerakan SAU ke oil atau oil ke SAU Tuh, gitu loh. itu nyamain Nah. sih aneh. Nah, makanya kita harus backtest. Oh, SAU ini lele. SAU sorry. Balik. Oil itu lelet ya. Iya. Lelet banget, masa ke TP-nya seminggu? Iya lagi. Berarti kita harus mainnya apa? Time frame-nya harus dikecilin aja lah lagi. Biar kenapa? Biar kita nggak nunggu terlalu lama atau wasting time. Iya. Kalau SAU itu cepet banget. Iya, lebih Nah, total ya. itulah pentingnya kita tuh backtest. Terus kita nih baru belajar metode yang baru. Iya. Terus kita mengimplementasikan pakai duit yang gede. Nah, kita belum tahu win rate dari metode itu gimana gitu loh. Iya, takutnya gagal tuh. Nah, Ya. kita harus backtest dulu gitu loh. Oke. Kalau kata kita jualan ayam geprek, kita backtest dulu jualan 3 biji. Baru kita kalau laris baru Ngerti. 100 biji gitu loh. Itu perumpamaan bagus tuh. Ibaratnya kayak kita mau jual makanan, kasih ke teman dulu ya. Enak Kasih nggak, guys? enak nggak? Testimoni Ya. dulu ya kan. Kurang ini nih, Iya, bener. metodenya kurang ini nih gitu kan. Kurang asin. Kurang ini biar SLA 10 pip gitu. Oke, iya. Baru oke, kalau at least 70% 80% udah oke, mungkin boleh dicoba real. Boleh. Dan tapi itu aja nggak boleh, dananya harus gede, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Walaupun 70-80% Nggak boleh. Nggak kalian boleh. bisa backtest. Karena kenapa? Emang kalian terima 30%-nya itu kalian minus? Pasti banyak yang terima lah. Pasti nggak terima. Jadi Iyalah. ujung-ujungnya apa? Kayak mantan aku, ujung-ujungnya hancur karena Emosional psikologis emosional lagi. Mau orang ngomong itu mah gampang tapi nggak semua orang bisa ngelakuin ya guys. Oh, gampang mah pasti di mulut ya gampang. Nggak Coba bisa, lakuin. nggak bisa. Iya, Wah beda. itu benar-benar stres banget. Kalau gampang nggak mungkin gue sampai 15 kali masuk rumah sakit ya. Iya, ini bukti real ya kan. Real. Bagi Efeknya real. bagi ini netizen gue pasti wah Kak Lili kok masuk rumah sakit lagi. Bukan karena gue penyakitan guys. Tapi kali ini kalau biasa daily trading nih berarti Hmm. bisa kalau entry posisi Hmm. itu pakai time frame berapa biasanya? Aku multi time frame mas. Oke, Jadi menarik. kayak gini. Pertama kali ini aku storytelling aja dulu ya. Boleh. Pertama kali ketika aku mau mulai trading, itu hal yang pertama adalah gue ngelihat time frame weekly-nya. Oh, garis besar Weekly banget. dulu. Hmm. Ini arahnya mau kemana? Big picture ya. Walaupun gue tahu ini arahnya bakal kemana, kita make sure lagi karena gue Make sure. perempuan. Setuju. Jadi Enggak salah, Bro. gue turun lagi ke daily. Nah pas daily itu kan baru ini ya candlenya tuh lumayan membesar lagi, Mulai kelihatan, banyak gitu kan. Pas turunin lagi ke 4 horse baru 1 horse, habis itu 15 menit baru kalau cari entryan turun lagi ke 5 menit. Oh, entry di 5 menit. 5 menit. Karena kan kita udah ngelihat tuh dari time frame besarnya Kan? Yes. sampai akhirnya oh ini mantep, ini bakal naik ke atas ngejar semua contohnya order block di 4 horse. Iya, oke. Ya. Berarti kita lihat dulu deh di time frame paling kecilnya itu dia harus retest turun dulu apa Oke, paham. kita nunggu gitu loh. Iya. Karena biar SL 10 pips ya guys. Iya, dan itu works juga di Iya. ya. Paling bener itu kalau kalian tuh multi time frame. Jadi kalian tuh dari Iya. yang gede dulu baru kalau mau entry baru bener-bener lihat yang 5 menitnya. Jangan kalian belum ngelihat nih secara besarnya garis besarnya gimana terus tiba-tiba ke 5M aja 5 menit aja. Hmm. Ternyata marketnya itu bearish. Kalian pikir di 5 menitnya itu adalah bullish gitu loh. Ya. Karena gini loh, di time frame kecil itu kadang tuh manipulasinya banyak. banyak noise sih. Iya. Hmm. Yang paling bener itu ketika kita tuh ngelihat 4 horse sama 1 horse. Lebih better ya. Iya. Setuju sih. Makanya kalau bener-bener pengen SL 10 pip ya udah turunin lagi dan ambil momen di 5 menit gitu loh. Iya, setuju sih. Aku ngerti ya konsep berpikirnya pokoknya dari holistik ya, besar Iya. baru masuk ke dalam makin kecil ya. Iya, dan pasti banyak pertentangan. Udah sih, enakan main langsung 5 menit. Tapi kan ini nggak semua orang awam itu bisa. Betul, nggak semua orang. Nggak semua aku orang setuju sama awam itu. bisa ke time frame yang tiba-tiba langsung kecil. Beda-beda tiap orang. Karena juga, candlenya ya. itu banyak banget. Pusing pasti. Ya. Iya, kok OB-nya ini, OB-nya begini, kok berdekatan. Betul. Ini cuma berapa pips Nggak bisa, gitu loh. nggak bisa, ya. Nggak Setuju, bisa. aku setuju banget ya. Ya. Betul. Nggak realistis lah. kalau Iya, langsung. makanya harus multi time frame dulu. Kita ngelihat dulu arahnya mau kemana, baru kita tuh nentuin entry-nya tuh bakal di mana. Oke. Menarik nih teman-teman. Ini banyak banget ya. Dapat insight dari kali ini dan ini nggak berasa. Udah mau hampir sejam nih. Paling sedikit pertanyaan terakhir dikit nih buat kali ini. Bakal sedikit waktunya. Please boleh sharing kalau untuk pemula better pertama kali start trading itu better modal berapa? Dan kasih 3 tips deh boleh buat para pemula ataupun para teman-teman Falburi yang mau mulai trading tuh 3 tipsnya apa?
Oke, aku buka-bukaan aja ya, khusus untuk di Valbury aja ya. Woi, Valbury ya. Karena di lain-lain aku nggak ngomong ini. Iya. Cara Thank you strategi loh. gua ini. Oke. Aku dulu ketika bener-bener berangkat habis-habisan, akhirnya aku punya modal cuma $100. Modal terakhir. Modal ya terakhir Buat untuk trading tapi. maksudnya. Oh, oke. Yang dikit. Aku cuma punya $100, tapi $100 itu aku pecah semua jadi 10 untuk ke beberapa akun. Oke. Nah, jadi kalau seumpama aku backtest aku kan lagi belajar nih teknikal yang enak atau metode yang enak. Yeah. Jadi kalau $10 aku yang satunya habis, masih ada $10 yang lain. Iya. Jadi aku cukup $100 itu adalah modal belajar aku, nggak boleh lebih. Oke, ada. Ya, Nah, paham. ketika pasti dari 10 akun ini pasti ada salah satu yang bisa ngeponding. Oke, nggak semuanya habis lah. Oke. Jadi kita tuh harus belajar namanya compounding, $10 jadi 20. Oke. Nanti besoknya lagi kalau kita ngerasa bisa compounding lagi jadiinlah 40 gitu loh. Yang hebat itu adalah orang bisa compounding modal kecil jadi besar, bukan yang besar tiba-tiba compounding jadi kecil. Bukan compounding dong. Itu bukan Motongin duit. compounding. Iya, tapi kan kebanyakan orang pengen cepat kaya dan akhirnya bisa nih kalau seumpama $1,000. Ku hajar aja di $1,000 biar cepet nih naik pipsnya. Kalau naik. Tapi kan dia nggak terlalu belajar teknikal. Iya. Jujur ya guys, sebelum fundamental keluar, teknikal dulu yang berbicara. Iya, biasanya. Biasanya kayak gitu. Biasanya market crash duluan, besok baru ada news. Ya orang-orang sering ngomong price in dulu lah. Iya, baru. Gue belak-belakan aja dan gue dari trading ini gue ngasih makan ke Bitcoin atau ini ya saham. Iya. Untuk gue bisa ujung-ujungnya endingnya mengumpulkan emas fisik. Targetnya mas fisik. Iya, karena kenapa? Ketika kita tuh mengalami krisis ya atau apa, uang itu cukup murah bagi emas. Uang itu cukup murah untuk emas. Ya. Tapi emas cukup mahal untuk dijadiin kita beli pakai uang kertas, guys. Iya. Kita harus percaya realistisnya kayak gitu. Iya. Karena pas itu di tahun corona, ketika orang-orang lagi jualan mobil itu, gua ngejual emas gua ngejual Bitcoin gua untuk menampung mobil-mobil itu. Di tahun itu. Ayla dapat 20 juta, pas itu gua tampung dan segala macam dan akhirnya bisa jadi showroom. Iya, ada opportunity kan di situ. Nah, di situ. Terus Kak, ini gimana? Hasilnya gimana? Hasilnya ada di pick 2, guys. Oh, ada showroom di pick 2. Jadi aku beberapa beli properti untuk aku investasiin buat itulah. Paham. Jangka panjang lah. Iya. Karena aku lebih orangnya jangka panjang. Kalau Carlina itu kan lebih untuk dirinya karena dia itu hobinya belanja banget ya. Ini udah ketaraan banget sih Carlina ya. Malah dibawa kan. Kecil. Dia belanja banget dan minta duit sama kakaknya mulu ya kan. Ke bawah kali nanya. Dia kayak di rumah lagi garuk-garuk dia gatel. Kenapa? Iya, gue cuma ngomong ya udah, buy SAU segini. Sekarang gue ngasih duit dia jajan kayak gitu sekarang. Buy SAU segini, udah itu duit jajannya segitu. Daripada ngasih duit mentah. Iya, karena kenapa? Dia harus belajar yang namanya cari duit itu nggak mudah dengan meminta. Nah, Dia harus tahu rasanya jadi kakaknya yang cari duit di instrumen kayak gitu tuh gimana susahnya gitu loh. Iya, paham. Makanya buat mantan saya itu harusnya bersyukur ya. Yep. Jangan memilih pulu-pulu itu ya. Pulu-pulu lagi. Jadi intinya kalian sebelum investasi kalian tuh harus tahu perputaran uang kalian tuh seperti apa. Makanya orang kaya itu nggak bisa banyak di Indonesia. Karena apa? Pendidikan masalah finansialnya tuh sedikit. Minim literasi finansial ya? Iya. Karena kenapa? Gampang ke FOMO gitu loh. Ya. Itu tuh bagus. Siapa yang bilang nggak bagus? Semua Bitcoin bagus kok. Ya. Terus kenapa bukan berarti orang-orang nge-FOMOin Bitcoin jelek? Enggak. Tapi waktunya itu kurang pas. Iya, aku setuju kata-kata itu ya. Gitu loh. Waktunya kurang pas ya. Waktunya kurang pas. Kalian itu bukannya nggak bisa, tapi kalian cuma terburu-buru saja. Dan kadang kan timing entry orang beda-beda. Iya, tapi Kak, gue cuma punya modal nih cuma segini doang. Terus gimana dong gue bisa mulai investasi? Ini banyak banget nih yang nanya nih. Kalian punya skill kan? Kalian jangan cuma kerja doang. Kalian harus asah skill kalian di luar pekerjaan kalian. Sekarang zaman sekarang udah banyak kok pekerjaan yang dimana nggak harus kalian tuh keluar rumah. Contohnya jadi editor. Di rumah bisa ya. Ya kan? Terus tuh kita buat yang namanya skrip segala macam. Kalian kalau punya skill yang kayak gitu, kalian bisa menambahin
pendapatan income kalian. Lumayan kan? Iya, kalau pengeluaran besar bukan memperkecil pengeluarannya itu loh. Jangan dipres. Tambahin income-nya. Nanti pelit kalian jadinya. Iya. Tapi kalian tuh nambahin income-nya untuk bisa mendominasi pengeluaran kalian yang banyak itu. Setuju gitu. banget. Itu setuju banget. Aku juga punya prinsip sama tuh. Daripada ngeluarin pengeluaran mending gedein kamu ya. Iya, karena apa? Stres nanti. Oh, ini deh duit bensin gua cut. Kalau semua lu cut, lu nggak bisa nikmatin hidup. Iya lagi. Terkadang ada orang sampai cut duit makan, kita butuh makan guys. Memang kalau orang cari makan murah itu wajar banget. Tapi kalau sampai gue makan cuma sehari sekali aja itu jangan ya guys. Kesehatan. Itu yang bahaya kan. Itu kesehatan. Tapi kalau kalian masih cari makan yang murah, is okay lah itu. Setuju. Itu masih is okay. Itu kan ibaratnya itu lebih ke mengontrol. Iya, tapi kalau udah ngurangin jumlah porsi makannya harusnya normal berapa jadi 1. Udah kayak orang diet tuh enggak? Oh, mending mungkin sekalian diet. Okay. Tapi kalau udah kurus kayak gimana? Wah, jangan ya, itu free shaming. Tidak, oke. Oke, kali ini thank you banget udah sejam. Tapi sebelum aku tutup, kali ini mungkin buat teman-teman Valburi yang mau tahu kali ini lebih banyak ataupun tadi komunitinya boleh di-share namanya. Mungkin waktu itu udah ada komunitinya, nggak apa di mention lagi. Oke guys, kalian jangan lupa buat gabung di Theory of Wales di Telegram sama Discord sekarang. Kita juga setiap hari live thread di TikTok ya kan. Dan TikTok sama YouTube. Karena kita udah merambah itu dan bantu owner untuk bisa move on ya guys dengan cara kalian join nih. Karena live thread kami bukan sinyal terus tapi education di sana. Nah, itu. Cara-cara gimana sih biar kita itu bisa memahami market. Gitu loh, bukan market memahami kalian ya. Ya intinya kali ini akan membantu kalian lah untuk punya mindset yang benar kan. Dan ini free. Nah, itu yang paling penting guys. Dan ini free, Bayar, ya, free. Karena bener-bener niat Theory of Wales itu mengubah mindset yang baik sih. Setuju. Biar trading baik gitu loh. Ini tentunya teman-teman ini manfaat yang luar biasa ya, terutama di sharing kali ini kita bisa belajar lah dari kisah hidupnya Kak Lily ya, dari jatuh bangunnya sampai sekarang ya kan, akhirnya bisa trading for living juga dan ya sekarang perjalanan panjang banget. Iya kan, dan lebih enak dan ya teman-teman buat yang kalian mau mantau ataupun mau join Theory of Wales langsung aja gratis dan tentunya ini akan ada Kak Lily sebagai mentor kalian yang akan ngajarin mindset investasi yang benar di beberapa aset instrumen tentunya. So, thank you buat waktunya Kak Lily. Thank you. Sampai bertemu di COD Podcast berikutnya. Thank you. Thank you banget. Thank you.